Pak Bruden atau Pak Bruder, seperti suster. Kalau tahu suster yang kadang pakai kerudung, saya yang laki-laki. Tapi tidak menikah, sama-sama tidak menikah. jalan ya tidak bisa ya Bapak Ibu. Tidak ngesot. Aman. Suster ngesot bahaya. Jadi kami sebenarnya untuk membentuk budaya sekolah itu kami mulai dengan membentuk budaya kerja. Paling sulit beliau Pak almarhum Pak Haji Sutrisno ini, kepala sekolah kita yang pertama 2 tahun yang lalu beliau wafat. Sebelum wafat, saat itu beliau masih menjadi tenaga ahli di banyak sekolah favorit di seluruh Indonesia. Bahkan di kementerian beliau menjadi konsultan bidang pendidikan. Padahal beliau cuma lulusan S1, orang kampung, tapi pemikirannya sangat visioner sekali. Ketika mendirikan SD Muhammadiyah Sapen dan saat ini kami rasakan wujud nyatanya. Jadi mulai dari budaya kerja. Paling sulit untuk membuat budaya kerja baik adalah datang. Nah, kalau bisa namanya orang sukses itu bukan orang yang selesai mengerjakannya atau datang ke tempat kami, tapi pasti sebelum waktu itu. Nah, jam kerja kami itu Bapak Ibu guru adalah sebenarnya jam 6.20, tidak terlalu habis. Jadi sebelum jam 6.20 atau jam 6.20 itu buat Bapak Ibu guru saya belum terlambat. Tapi nanti Bapak Ibu saat kita tadi di lobi tadi, mungkin bisa geser sedikit tadi melihat ada ruang presensi ya, meja presensi ya. Di situ bisa dikesan. Jam berapa sih Bapak Ibu guru karyawan datang di sekolah? Yang limit 6.20 itu ada berapa orang? Bisa dilihat di sini. Hampir tidak ada. Hampir semua Bapak Ibu guru itu datang jam 6 atau jam 6 lebih sedikit atau yang kurang. Bahkan beberapa tenaga pendidikan karyawan kami itu datang itu sekitar jam 5, bahkan ada yang setengah 3 itu sudah datang di situ. Yang beliau niatkan dari rumah memang seperti itu. Jadi budaya itulah yang memang kita bangun pertama kali. Kemudian dari budaya kerja itu menjadi budaya sekolah. Maka tadi ketika ketika kami mau membuat budaya sekolah, maka tadi yang disampaikan Pak Kapi tadi, kami wajib untuk memberikan contoh pada teman-teman. Maka saya sangat mencontoh Pak Agung Rahmanto, Pak senior kami di SD Muhammadiyah Sapen 1. Beliau selalu rawuh jam 5 harus bikin. Nah, kami pengen seperti itu, tapi nggak memungkinkan karena jarak rumah kami yang saat dari sekolah itu kurang lebih 20 kilo. Masih kalau di Sintang 20 kilo itu biasa. Tapi kalau di Jogja itu sebenarnya jauh dan banyak lampu merahnya ya Pak ya. Iya. Tapi saya bersyukur kami berangkat jam 5:04 itu tidak ada lampu merah dari rumah ke sini, semuanya terasa hijau. Lampunya menyala merah tapi tidak ada yang lain, jadi saya terus saja. Sehingga dari rumah ke sini itu cuma 20 menit biasa. Jadi saya sampai sini sekitar jam 5:15 atau 5 paling lambat 5:30 terus sudah sampai sekolah. Ini kami turun jam 5:50 atau jam 6:10 biasanya untuk tadi menyapa Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah melewati atau mepet-mepet jam kerja itu biasanya setelah pagi atau parkiran itu sudah seperti atletik Bapak Ibu. Sudah berlari. Walaupun kami tidak menyuruh seperti itu. Tapi mereka karena melihat kami sudah ada di depan jalan parkir di sana, teman-temannya juga sudah siap, pasti sungkan semua. Jadi kami tidak pernah harus undang atau menegur dan sebagainya. Kalau yang terlambat, walaupun sudah WA dan ngabari Pak, mungkin mohon maaf, kami terlambat ya karena ban motor bocor dan sebagainya. Itu selalu mesti datang dari jam 6:30 dan beberapa saat datang itu mesti menemui kami, menyampaikan permohonan maaf dan kami sampaikan di Bapak yang sehat atau Bapak sehat. Karena terlambat itu konsekuensinya yang berat itu konsekuensi moral. Walaupun dalam hal administrasi tetap kita ada punishment. Potongannya adalah di potongan transport. Jadi tanggal 20 sekarang ini kami menerima uang transport. Di Kaisar ada TPP ya. TPP di Sintangan luar biasa banyak ya. Benar. 2,5 juta. Jadi kami tanggal 20 ada uang transport, ya tidak banyak sih sebenarnya, tapi cukup untuk menyambung hidup di tanggal tua. Kami uang transport kami itu sebenarnya 400.000. Tapi karena
teman-teman bersepakat sudah 2 tahun ini berjalan, uang makan yang hari Senin sama hari Kamis itu dilarang karena hari Kamis, Senin Kamis diharapkan kami berpuasa. Jadi uang makannya ditambahkan di uang transport. Jadi kami menerima setiap kali 20 itu 500.000. Kalau terlambat dipotong 2% per hari atau per keterlambatan. Dan ketika sudah mencapai 10%, maka guru atau karyawan itu tidak akan menerima uang transport di bulan itu. Jadi maksimal terlambat adalah 5 kali. Apapun alasannya. Jadi misalnya hari pertama ban bocor, hari kedua ada orang meninggal tetangganya, hari ketiga menikahkan anaknya, hari keempat menikahkan kakaknya, dan udah 5 kali seperti itu pun tidak akan menerima TPK Putu dengan transport. Sebenarnya bukan nilainya itu. Dan kalau kami cek slip penerimaan uang transport, hampir tidak pernah kami menandatangani untuk guru keterlambatan lebih dari 5 kali. Ada yang tadi itu 7 kali sebenarnya, tapi beliau sedang pengobatan karena menjalani kemoterapi. Ada satu guru kami yang kena kanker, ya, sedang menjalankan kemoterapi, terus potong 7 kali keterlambatan. Itu budaya sekolah. Satu baru datang kami. Kemudian budaya kerja. Maka dari sejak almarhum Pak Kris, founding fathers kami di SD Muhammadiyah Sapen, beliau memang menerapkan pola yang seperti ini dan kami pertahankan dari kerja seperti ini. Kenapa kok salah satunya nanti ditanya setelah ngajar apakah berkumpul di satu ruangan atau rapat di satu ruangan? Tidak, karena kami tidak memiliki ruang khusus. Ada di gedung barat tadi lantai 2 sebenarnya ada space, kami pasang sekitar 8 bilik, kami sebut itu ruang guru. Kalau akreditasi berarti SD Muhammadiyah Sapen memiliki ruang guru, tapi nggak akan match dengan jumlah 89 gurunya di sini karena jumlah ruangannya cuma ada 8. Karena guru setelah ngajar atau ketika tidak ngajar tidak ada di ruangan dalam kelas, tapi selalu ada di luar ruangan. Dan disitulah maka secara tidak langsung pengawasan melekat kelas sekolah itu ada di bapak ibu guru karyawan semuanya. Jadi ketika guru-guru kok mohon maaf ya, kadang kalau tidak ngajar itu sangat sekali. Kadang malah bercerita atau dalam bahasa konotasinya itu bergunjing atau hibah, dan ketika hibah itu kan paling enak tuh hibahi siapa? Kepala sekolahnya. Sekolah. Ya, daripada kepala sekolahnya banyak dirasani, kami tidak menciptakan ruang guru dan sampai sekarang kami bertahan itu. Jadi guru-guru tetap di dalam. Bahkan guru-guru untuk sarapan, makan siang juga membersamai anak-anak di dalam kelas. Karena disitulah fungsi guru yang sebenarnya. Kalau anak-anak diem, anteng, tertib saat belajar, wajar. Ada aktivitas di situ. Tapi, mohon maaf, perundungan, tidak pembulian itu sering terjadinya kapan? Bukan saat belajar, tapi saat Istirahat. kosong. Maka disitulah kami sampaikan teman-teman kesuksesan Bapak Ibu guru untuk meminimalisir atau menihilkan tindak pembulian itu adalah dalam perjalanan semuanya saat jam istirahat atau jam makan. Maka silakan temani anak-anak. Dan alhamdulillah karena di sini Bapak Ibu gurunya malah senang kalau diminta nemenin anak-anak saat istirahat untuk makan siang, karena juga bisa makan bareng dengan anak-anak. Menunya anak-anak itu kadang lebih tinggi daripada menu makan siangnya. Bapak Ibu guru kami itu kalau makan siang di sini Pak Kabit, kami cuma jatah 1 kali makan itu Bapak Ibu gurunya itu 10.000. Sarapannya itu Rp6.000. Kalau disimpan itu Rp6.000 dapat apa ya? Tidak ada. Nasi tempe. Tapi di sini masih ada ya Mbak ya, masih ada namanya itu apa, angkringan. Angkring. Pernah mampir ya? Iya, iya. Oh, yang sekolahnya di Bujuk itu masih ada. Angkringan itu nasi kucing itu ada yang masih harganya itu 1.500 loh. Satu nasi kucing itu sudah ada nasi, kadang lauknya sambal teri. Sambal teri. Tempe. Iya. Itu 1.500. Gorengan itu Rp500. Minumannya itu ada yang menjual masih Rp2.000. Jadi uang Rp5.000 itu di Jogja sudah bisa untuk 1 kali makan minum layak, walaupun nasi kucing itu. Jadi tidak salah ketika UMR Jogja itu terendah di Indonesia. Maka kami sampaikan tadi SPP kami sebenarnya walaupun dibilang 900.000 itu kalau untuk ukuran Jogja itu sebenarnya sudah lumayan tinggi. Tapi tadi memang betul, kalau ukurannya dilihat dari apa yang didapat oleh anak-anak sebenarnya tidak mahal.
Maka salah satu tagline kami adalah layanan boleh bintang 5 tapi harga harus kaki 5. Untuk dipakai teman-teman. Jadi budaya sekolah tadi, pengawasan melekat tadi, ketika ada teman-teman yang tidak ngajar atau tidak punya jam, baik itu guru karyawan kok diem-diem santai-santai saja, pasti malu. Karena di sini kami sejak masuk pun menjadi calon guru, kami selalu berprasangka kok guru-gurunya pada cuek ya, guru-gurunya sombong. Padahal enggak, guru-guru itu memang memiliki aktivitasnya masing-masing. Kalau tidak disapa, tidak ditanya, ya tidak akan ngobrol. Gitu. Jadi banyak beberapa sekolah yang sudah MOU dengan kami mengirimkan gurunya untuk magang SD Muhammad Sapen. Awal-awal seperti itu, menderita sekali, tidak punya teman di situ. Tapi setelah tahu di dalamnya, kasihkan ternyata guru SD Muhammad Sapen juga pekerja. Tidak kalah kok, suka ngerasa di kepala sekolahnya itu bahkan tajam-tajam. Makanya kepala sekolah itu rata-rata tidak kuat rambut ada di kepalanya, itu rata-rata di belakangnya botak semuanya. Mudah-mudahan kami enggak ya. Karena saya bilang sama teman-teman, saya mungkin suatu waktu tidak menggarap peci bahwa itu untuk pimpin rapat. Karena kami mau membuktikan seberapa kuat rambut ini berada di kepala saya. Memikirkan dengan semuanya itu bukan hal yang mudah. Jadi tolong jangan rasa di kami ya. Boleh memberikan masukan, kami selalu terbuka. Jadi kalau kami ada teman-teman berbicara, kalau saya secara pribadi ya, saya tidak pernah mengundang guru ke ruang kelas. Karena kami sadar teman-teman itu banyak yang lebih senior. Jadi kami yang mesti sowan ke kelas-kelas. Misalnya Bu, tadi ada kejadian ini, tidak kasih, ada yang bisa kami bantu. Tolong silakan. Itu ya kan. Tidak boleh, tidak ada apa sih. Jadi mulanya sudah berbeda. Kalau dulu memang beliau almarhum Pak Kris untuk mendisiplinkan awal itu sangat keras. Sehingga terkenal di Muhammad Sapen itu menjadi sekolah yang sangat disiplin. Siswanya saja kalau tidak pakai ikat pinggang atau salah pakai kaos kaki itu sudah takut sekali masuk. Karena benar-benar keras didikannya dulu. Tapi dulu di tahun 70-an 80-an. Tapi sekarang kalau kita hukum ada anak nggak pakai sabuk suruh berdiri di depan kelas atau berdiri di halaman, yang terjadi apa? Para sekolahnya langsung dipanggil ombudsman ya. Minimal ya Pak Kabitnya yang memanggil. Maksudnya apa nih kalau ada anak-anak di lapangan dan sebagainya, orang tuanya nggak terima dan sebagainya, nggak bisa. Pola-pola zaman dulu yang kita praktekkan sekarang. Maka tadi jiwa korsa baik itu untuk guru maupun anak-anak kita bangun dengan budaya kerja dan budaya sekolah. Jadi untuk menjadi pendidik di Muhammad Sapen ini sebenarnya ada proses 1 tahun 3 bulan. Jadi proses 1 tahun 3 bulan itu sudah untuk bahasanya menggembleng calon guru, calon karyawan sekolah kami untuk paham tentang budaya sekolah dan juga bisa mengikuti budaya yang ada di sekolah. Bulan pertama namanya adalah bulan observasi. Jadi setelah diterima, lamaran kerja dikumpulkan, setelah diseleksi diterima, maka belum menjadi langsung menjadi guru, tapi masih observasi dulu 1 bulan. Tidak kita gaji, tapi kita kasih sarapan sama makan siang. Memang masuknya pagi jam 6.20, tapi ada sarapannya. Jadi Pak Habib kalau setelah ini besok Sintang semuanya jam 6.20. Pak, di Sapen ada sarapannya loh Pak Habib. Minta sarapan sama Pak Habib. Siap. Pulangnya harus jam 5. Pak, di Sapen ada makan siang loh. Tapi kan nggak ada anggaran gitu. Tapi boleh dong anggaran lain-lain itu semuanya. Itu jauh saja. Jadi 1 bulan pertama itu observasi. Tidak ada kita kasih jam untuk teman-teman calon guru. Hanya kita bilang silakan observasi selama bulan ini. Tapi maksudnya 1 bulan itu adalah mana tanggal dia masuk. Kalau masuknya tanggal ini tanggal 20, berarti besok sampai akhir bulan cuma 10 hari dia observasi guru. Setelah bulan bersama observasi kita lihat, oh ternyata calon guru ini aktif, banyak bertanya, tidak hanya mojok di perpus, pengen handphone dan sebagainya. Maka kita naikkan levelnya menjadi level magang. Kita berikan SK magang untuk seleksi lolos seleksi tahap kedua. Magang itu sudah mulai kita berikan jam, tapi jamnya hanya menggantikan jam guru yang kosong. Misalnya saya maksudnya Pak Munir tolong gantikan jam saya baru mau dipanggil ke arus wartawan. Pak Munir tolong gantikan saya ya, saya mau ada pembinaan prestasi anak-anak. Pak Munir tolong gantikan saya. Nah, disitulah kesibukan calon guru magang. Dan biasanya kalau nggak kuat seperti itu, guru-guru sudah lewat pamit. Itu 2 bulan. Ternyata gurunya ini, oh ini tangguh.
kita naikkan levelnya tahap ketiga, namanya tahap pembinaan selama 1 tahun. Nah, mungkin kalau di ASN namanya PIGP, program induksi guru pemula. Zaman dulu mungkin ada istilah seperti itu, sekarang masih kita pakai kalau program jauh. 1 bulan itu pembinaan, guru sudah dikasih jam utuh 1 minggu. Biasanya guru-guru calon guru di pembinaan itu dikasih jam penuh, sekitar kalau disampai itu mungkin 32 sampai 34 jam. Jadi tidak ada waktu untuk bernafas. Jadi guru sudah mulai mengajar itu 1 tahun. 1 tahun itu ternyata perangkat pembelajaran sudah menguasai, kualitas ataupun kemampuan pedagogik sudah bagus, kemudian dari sisi profesionalisme sudah mumpuni, maka baru kita putuskan guru ini kita angkat menjadi guru tetap SD Biasa, atau kita ajukan menjadi guru tidak tetap menjadi biasa ITT di biasa. Itu Bagus. Bagus. Jadi guru yang sudah melewati fase menjadi guru tetap pasti sudah melewati banyak fase di sini dan sudah tersaring. Contoh kasus beberapa waktu yang lalu, ini belum lama, kami merekrut 4 guru. Sebenarnya di tahun ini ada 2 guru yang purna pensiun di bulan Januari kemarin, tapi kami masih lanjutkan sampai akhir Juli. Sama besok di bulan Maret. Tapi kami merekrut 4 orang. Sudah kita terima 4 orang. Nah, 4 orang ini sekarang masuk tahap magang beliau. Sudah menggantikan guru-guru ini. Kemarin kita pertama bagus semuanya. Jadi anak-anak generasi ini, generasi yang kita ramai ini generasi Z. Ini luar biasa, bagus-bagus cara ngajar. Metodenya bagus-bagus. Tapi ketika digeblek, ternyata memang ada yang sekuat dulu generasi milenial, generasi kita atau generasi baby boomers. Atau generasi kolonial mungkin. Tidak ada ya. Ini ternyata yang mentalnya kuat itu tidak banyak. Nah, kami 4 ini alhamdulillah masih utuh semuanya. Ketika 4-4-nya besok bagus, ya akan kita teruskan seleksi terus. Kita angkat semuanya. Tapi ketika yang 4 nanti sisa 2, ya tidak ada masalah. Tapi mesti kita spek. Itulah kami wajib meneruskan generasi ini supaya Sapen ini akan tetap ada. Boleh nanti Munir pensiun atau Pak Agung pensiun, tapi Sapen tidak boleh Pensiun. Tidak boleh pensiun. Itu Pak Gus ya. Terima kasih. Itu ada lagi atau sudah cukup ceramah paginya? Waktunya.